Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa li sa'iri jami' awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal baitu ada Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dalali, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani, Syekh Muhammad Abdul Muhsin Ridwani Al-Madani, Sayyid Muhammad Amin Ridwani Al-Madani, Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Umri, Syekh Ismail bin Idris Ar-Rumi, Syekh Salih Al-Ballani, Syekh Muhammad bin Sana, Maulaya Syarif Muhammad bin Abdullah Ad-Dawlai, Syekh Abdul Osman Sa'id bin Qudurah, Syekh Sa'id bin Ahmad Al-Mukhrir, Syekh Abdul Rahman bin Ali Al-Syahir Bisiqin, Syekh Abdul Al-Burani Al-Qalqasani, Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Wasiti, Syekh Al-Khatib Abdul Fattah Muhammad bin Muhammad Al-Mahduni, Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursyid, Al-Qutub Abil Hasan Nuruddin Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syajali Asy-Syarif Al-Hasani, jami'u masyayikh as-sajali ajalla ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asluk bi sabilahum ala afiyati mimma batalaitahum fa innahum aqwa wa nahnu adhafu minhum. Allahumma asluk bi sabilahum ala afiyati mimma batalaitahum fa innahum aqwa wa nahnu adhafu minhum. Allahumma asluk bi sabilahum ala afiyati mimma batalaitahum fa innahum ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونرد ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ملك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم أو صريغ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون والتي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا اليوم لا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم بها منافع
المشارع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم لا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا له حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم
ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 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 ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Halaman 17 kita baca hijab Nasr. Ya, halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisafwati jabaruti qahrika wa bisur'ati ghasati nasrika wa bighiratika li'indihaki hurumatika wa bihimayatika liman ihtama bibabik. نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البأس يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليها لك المتمردات من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من خدانا في نهره ومكر من مكرنا عائدا إليه وخبرة من خطر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا سباقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها
كافها يا عين صاد اكفنا أما العدا ولقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عادل النقمة في اليوم بلغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل عدادهم اللهم قل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعدائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعدائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعدائك على أعدائك تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا تسلط علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا ما ينصرون حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا معلا للبلوى اللهم أعطنا أمان الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسألك العجل 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 إلهي الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه ده يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمته نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخوب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غالة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غالة الله يا غالة الله دين السير مسرعة في حل عقدتنا يا غالة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. روض الذين آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحجب ببركة قول سيد شعب الحسن الشجري أن تنور قلوبنا وأن تصرع صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافنا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤمنين وأن تسرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سطوات الفراعنة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركتك لسيد شعب الحسن الشاذلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد شعب الحسن الشاذلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة نودي لشيخ شعب الحسن الشاذلي ولأتباعه لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين وعلم الضالين. ثم الفاتحة لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري. الفاتحة. آمين. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ويكون معتمدا على تقليد لشريعة وعلى بعيصاراته الجلا. وقال أيضا ويكون يقصد بالعلوم وجوده لسعادة العقبى العظيمة قائلا. Dan adalah ia berpegang atas sesuatu yang ia taklidkan, yaitu pada perkataannya dan pada perbuatannya, dan berpegang atas talqin hatinya yang bersih daripada adalah kekaruhan daripada adalah sesuatu barang yang menimpa daripada hatinya dalam keadaannya.
Inilah tanda yang ke-8, yaitu yang terakhir bagi ulama akhirat. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sittin hisalin kammalat zahdi silahin wal abadati bi aydihim bi ulumi uqba nafi'atin lil malak wa kadzal faqahatu fi masaihi dinana wa wa'adna tatafaqahu ribban ula faqahauna qad tabi'u fi fiqhihim wala ghaira fattabi' lil jami'i litafdula. Artinya, dan imam seperti Imam Ahmad Asy-Syafi'i dan lain-lainnya adalah mereka menghimpuni yang sempurna atas yang 6 perkara ini, yaitu zuhud, sholih, ibadah, ilmu, yakni ilmu untuk akhirat dan berguna pula untuk manusia. Ini sambungan taklid ngaranya nih dah. Jadi Imam Ahmad Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu menghimpunkan yang sesempurnanya atas yang 6 perkara. Yang pertama ialah urusan zuhud, kemudian urusan sholih, dan kemudian urusan ibadah, kemudian urusan ilmu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi disempurnakan sini. Tentang adalah zuhud. Zuhud bahasa kitanya yaitu orang yang berpelihara daripada nang haram, nang subhat. Bahkan suatu barang yang halal pun mereka itu adalah kada tapi banyak, jadi kita hanya sekadar ibarat makan sekadar cukup kenyang ya sudah, ibarat minum cukup ampi haus ya sudah. Nah, artinya kada selalu mencari kelebihan urusan dunia. Itu artinya zuhud. Artinya kada tapi hendak mencari sesuatu kelebihan urusan dunia. Kenapanya? Nah, justru itulah bahwa dunia ini nantinya kan kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi amun kita banyak urusan dunia, banyak juga karena kita urusannya di akhirat. Dalam suatu pertanyaannya, apa sesuatu yang diberi oleh Allah kepada kita, ialah berupa nikmat, itu nantinya kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah beri nikmat lawan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk berjapai, aja kita betis untuk berjalan, itu karena kita ditakuni. Nah, mata akulah kan dia Tuhan ikam kamana ikam menjenakakan mata, telinga kamana ikam mendengarkan telinga, tangan kamana ikam menjapayakan tangan, batis kamana ikam menjalankan batis. Itu karena kita pertanggungan jawabnya, karena ditakuni kita daripada menggunakan sesuatu yang diberi oleh Allah kepada kita. Maka justru itulah sungguh untung besar bagi orang di akhir zaman, karena kata Nabi kita, seseorang yang mereka itu melakukan adalah menuntut ilmu, yakni ke majelis taklim. Di akhir zaman, karena kata Nabi kita yang paling istimewa satu amal dan ibadah itu tidak ada yang ditemukan ialah menuntut ilmu. Jadi amalan yang paling disebutkan amal yang paling afdal ialah menuntut ilmu. Maka oleh itulah orang yang menuntut ilmu itu kan semuaan, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjapai, batis berjalan, pakaian mereka itu pakai. Jadi artinya banyak kita suatu berisi syahid itu kita itu saksi di akhirat itu. Menurut dari hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu nantinya kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nantinya itu akan kita jawab. Salihun, yakni amal salih. Nah, ini juga disempurnakan sini juga. Jadi adanya zuhud,
maka adanya pula adalah amal-amal saleh, yakni perbuatan, suatu perbuatan yang baik, perbuatan yang menyangkut tentang masalah adalah kewajiban, sesuatu barang yang sunnah. Kalau barang yang makruh itu kan kalau itu dijauhi, karena takrif makruh itu bahasa kitanya digawi kada berdosa, ditinggalkan pun kada berpahala. Nah, itu makruh. Jadi artinya kalau kita gawi itu sia-sia. Jadi artinya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita isi daripada sesuatu barang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Artinya semuaan dalam usaha dan ikhtiar atau amal perbuatan kita itu, amun kita mahimat dunia kan rugi juga, mahimat akhirat juga, masih hidup dalam dunia rugi juga. Kenapa? Kata Nabi kita, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah oleh kamu, berusahalah oleh kamu urusan dunia seakan-akan kamu hidup salawasan. Beramallah oleh kamu, berbuat suatu pekerjaan yang baiklah kamu seakan-akan ikam adalah besok mati. Apa artinya? Artinya tahun kita disuruh kedua-duanya. Dunia kita tuntut dan akhirat pun kita cari. Dunianya kita peroleh, akhiratnya pun kita bahagia bahasa kitanya. Karena apa? Kita kada semata-mata urusan dunia. Ilmu syariat menunjukkan bahwasanya karinah di dalam kita berusaha itu yang utama adalah niat. Yang utama itu niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semuaan itu kata Nabi kita dengan niat. Apa yang kita niatakan adalah yang kita peroleh. Jadi kita berusaha urusan dunia tapi tidak meniat untuk akhirat. Contoh, kita berdagang umpamanya, atau kita berumah kah, berkebun kah. Kan berumah berkebun itu urusan dunia. Nah, lalu kita letakkanlah niat kita, aku berumah ini semata-mata adalah menuntut keridhaan Allah. Mudah-mudahan aku kuliah pertama untuk makan aku dan berumah nih. Kemudian untuk kesejahteraan aku dan aku yang wajib aku nafkahi atas mereka itu. Nah, kita gawi itu bukan istilahnya dunia. Dunia gawiannya tapi niatnya untuk akhirat. Artinya dunianya kita gawi, akhiratnya pun kita laksanakan. Nah, jadi itulah artinya ada mempunyai sesuatu ilat jurumari. Artinya kaitannya urusan dunia menyangkut ke urusan akhirat. Artinya dunia jangan ditinggalkan, akhirat pun jangan jangan kada digawi bahasa kitanya. Nah, itu. Jadi artinya dunia dapat, akhiratnya pun kita dapat. Ini urusan amal-amal saleh. Jadi orang yang berniat yang baik itu merupakan daripada amal saleh. Kemudian ibadah ini disempurnakan juga aja sih di bahasa kitanya. Jangan sampai kita juga luput daripada urusan ibadah. Ibadah ini bahasa kitanya umum. Sedikit-dikit ibadah itu at-tabassumul mar'u, tabassum takurihim seorang manusia kepada seseorang. Ya, kita ini dapat takurihim itu bahasa kitanya sepaling inti ibadah. Kemudian lagi kata Nabi kita adalah membuangi daripada sesuatu yang menyakiti di tengah jalan, durika apa-apanya, lalu kita singkirkan, itu Nabi adalah ibadah. Nah, itu sekurang-kurang ibadah bahasa kitanya. Membuangi sesuatu yang menyakiti lawan orang di jalan, apa aja tuh ya, pati durika apakah tuh lah. Nah, lalu kita singkirkan, kita jauhakan. Nah, itu adalah sekurang-kurang ibadah. Jadi ibadah ini banyak. Ada yang dinamakan itu ibadah wajib.
seperti apa? Sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Nah ini ada mempunyai syarat dan rukun. Nah seperti orang sembahyang ini kan ada mempunyai syarat dan rukun. Seperti zakat ini ada mempunyai syarat dan rukun. Orang haji ini ada mempunyai syarat dan rukun. Seperti tulak haji itu kan dia rupanya berduit, tapi apa sarananya untuk ke makam banyak ada. Ya dia itu kayak pesawat kah atau kapal kah umpamanya. Nah itu kan kada diwajibkan. Kemudian atau lagi daripada seseorang nang kada cukup dia kita ongkos dan sangunya. Nah itu kan kada diwajibkan juga. Nah wajib itu sangunya ongkosnya cukup dan sangunya pun cukup. Nah itu kan diwajibkan kita berangkat haji. Amun kita kada tulak haji, nah itu kan berdosa. Nah itu juga termasuk ibadah wajib. Nang cukup syarat dan rukun daripadanya. Seperti adalah juga puasa. Puasa itu kan wajib. Itu ada mempunyai syarat dan rukun juga. Ada juga orang kan kada bolehnya puasa. Kenapa? Disebabkan tuhanya atau disebabkan adalah penyakit. Umpamanya puasa kawa malah lucut ini mau banyak nih puasa. Nah itu kan kada diwajibkan juga ini puasa. Termasuk daripada orang di perjalanan. Kalau di perjalanan itu bolehnya berbuka, tapi karena wajib mengqada sesudah daripada hari raya. Nah wajib itu mengqada. Padahal boleh aja ini berbuka. Amun kita nang biasa aja kita puasa, kalau kita berbuka, nah itu kada boleh, wajib kita tahani. Sadaya upaya mungkin kita bawa guring, nah makanya guring itu kan guringnya orang yang puasa itu kata Nabi kita adalah pahala. Bukan istilahnya untuk membuang waktu kada. Nah karena untuk menenangkan jiwa, karena puasa itu kan belapar, menahani haus, menahani daripada hawa dan nafsu kita. Nah maka justru itu amun kada kita bawa guring lalu kada kawa. Nah lalu kan guring itu masuk ibadah. Artinya suatu siasat jika ibu orang perang tuh siasat itu artinya suatu jurang taktik. Nah kayak itu tuh mereka orang main kuntau kan suatu palapasan ya. Nah itulah syariat. Jadi syariat itu kenyataan yang dinyatakan dalam suatu perbuatan. Itu syariatnya. Kayak sembahyang ini kan syariat, puasa syariat, zakat syariat, haji pun syariat. Maka karena syariat itu, lalu disitulah kita sempurnakan sesuatu barang yang terkait di dalam hal perbuatan itu tadi. Ya contoh seperti kita sembahyang. Dan sembahyang itu mulai udunya, mulai bersucinya udunya sampai ya sembahyangnya. Daripada sesuatu najis yang ada dimaafkan. Nah kayak itu kalau tempatnya, dirinya, pakaiannya dalam keadaan suci dan bersih. Nah disinilah ada kaitannya bahwasanya zakat itu adalah membersihi harta daripada qajirahnya. Nah kan zakat itu membersihi harta bersih kita. Nah maka oleh itu kata Nabi kita, orang yang tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima aja. Puasanya tidak akan diterima, hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hartanya itu belum suci. Islam bersih, maka ada suci menurut syariat. Karena kita diwajibkan mengeluarkan sebahagian harta, yakni kita berikan kepada orang-orang yang 8 asnaf itu. 8 asnaf itu pun di tempat kita ini kan kada cukup. Kadang-kadang kan orang jadi kita
mu'allaq mau itu orang hanya masuk Islam kan makanya juga kita sini juga cariannya nang kadar itu apa abid itu kan ada non orang fakir, ada orang miskin, ada orang fakir miskin, ada orang non muflis, ada orang non makmur kita ada kan ada aja kita sini nyaman aja bahasa kita cariannya tapi nang dua tadi taling Magina sebutin tuh ada di Makkah sana. Nah, dia adalah abid itu. Maka wajibnya kita mengeluarkan kan ada 2,5% seperti apa zakat mal. Zakat mal itu kan 2,5%. Nah, lain zakat emas. Kan zakat emas itu ada dari kaul bahasa kita dari ulama kita hitung duitnya aja. Karena itu kan berupa pakaian, perhiasan. Makanya perhiasan itu wajib kita zakati sesuatu perhiasan yang ada termasuk apa hitungan atau ukuran berapa yang disuruh kita untuk berhias itu kan 150 gram itu aja kalau batas yang lebih daripada itu bila lebih daripada itu setahun kita menjakati. Nah jadi kan kalau nang perhiasan yang 150 itu jadi sekali mengeluarkan cakatnya itu perhiasan. Bila yang habis setengah gram dua lagi pada itu nah wajib setahun untuk wajib mengeluarkan itu perhiasan. Tapi kalau emas nambah bingkir jadi kita, nah itu setahun perak setahun wajib kita mengeluarkan apa zakatnya. Maka apabila kita keluarkan zakatnya itu karena diulah oleh Allah Ta'ala dia setrika. Karena setrika itu dibusukkan orang ke belakang kita, terlulurnya kulit dan daging. Karena di setrika itu. Lalu Allah berfirman, rasakanlah oleh kamu suatu barang yang engkau tinggalkan daripada suatu kewajiban yang aku perintahkan firman Allah. Nah itu orang namanya bisa amas toh namanya. Lalu kadang mengeluarkan itu kan diulah oleh Allah Ta'ala jadi setrika digusuk di belakang itu talulun kulit lawan daging itu hancur luluh karena apa setrika itu. Lalu Allah berfirman rasakanlah oleh kamu kaitannya ada mendapat adab itu. Kemudian lagi ilmu untuk bermanfaat dunia dan bermanfaat akhirat. Nah ini pun juga jadi disempurnakan. Kayak apa aja menyempurnakan ilmu itu ialah dengan beramal. Kita amalkan ilmu itu sempurna itu ilmu kita. Kenapa? Karena Nabi kita itu menyampaikan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu itu kata Nabi kita amun kada diamalkan sama seperti pohon kayu yang kada berbuah. Jadi pohon kayu yang kada berbuah tabang orang kalau rabah ini tatak orang batatak orang tungki orang pulang betungki orang pulang jamur orang pulang berjamur nah disuruh orang ke api. Nah itu bahasa kita orang mempunyai ilmu tapi kada diamalkannya. Nah jadi kita punya ilmu tuh walaupun sedikit tapi kita amalkan daripada banyak tapi apa kada ada berguna kada ada kita amalkan. Dan ilmu yang berguna pula untuk manusia. Nah ini adalah ilmu yang berguna untuk manusia. Banyak kali seperti orang tukang tuh. Ada kalau orang kada bisa mulai ini kan tukang bisa. Nah lalu digunakannya lah ilmu itu untuk kesejahteraan manusia, menolong bahasa kitanya. Nah itu sempurna bahasa kitanya orang itu ada mempunyai suatu ilmu yang bisa mensejahterakan manusia. Nah itu dapat juga daripada sesuatu ilmu yaitu ilmu tukang bahasa kitanya. Lalu kan karenanya itu bisa memperbuat daripada itu
Nah itu kan menyenangkan daripada seseorang manusia, artinya berguna daripada manusia. Ya, apanya aja tuh lah. Mereka orang pengantinan tuh. Nah, kan bisa mengawal. Nah itu tuh. Lalu ini kan membantu lawan orang orang pengantinan itu. Ya kayak bermasak. Nah apanya itulah contoh yang lain-lain tuh. Apanya aja dan pokoknya yang berguna untuk manusia. Nah, yang berguna untuk manusia. Nah, kita membantu lawan mereka itu. Pengetahuan bagi kemaslahatan umat di dunia ini. Nah, jadi ilmu bahasa kitanya nah kemaslahatan umat di dunia ini. Nah, itu merupakan daripada kesempurnaan di dalam kita adalah hidup dalam beragama. Artinya orang itu sempurna. Mendapat pengetahuan ini kita salurkan kemaslahatan umat yang ada di dunia ini. Dan pengetahuan mereka semata-mata menuntut keridhaan Allah. Nah, jadi pengetahuan semuanya itu semata-mata kita menuntut keridhaan Allah. Kita menuntut ilmu pun kita menuntut keridhaan Allah. Ulama kita sekarang ini hanya mengikat di sini di bidang fikih aja. Banyak nah urusan adalah fikih, urusan zahir bahasa kita. Maka untuk keberuntungan daripada adalah yang demikian itu, ikutilah semuanya itu. Nah, jadi untuk keberuntungan jadi ikuti aja semuanya yang tertara di atas tadi. Ya, yang utama kan bagi kita kalau berguna pula untuk manusianya. Pengetahuan bagi kemaslahatan umat di dunia ini. Nah itu kan umum nah bagi kita itu. Artinya asal ada orang berisi kebisaan aja nih. Lalu kan kita arahkan ke manusia. Nah itu kan termasuk berguna lawan manusia. Artinya sifatnya itu membantu. Nah itu jadi ikutlah oleh kamu untuk mencari keberuntungan. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya Imam Al-Fuqaha yang sampai kepada derajat mujtahidin yang mutlak bersekitanya adalah banyak. Dan yang termasyhur dan banyak bahasa kita itu tingkatannya itu ialah ada 5 orang. Pertama jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Nah, nang semuaan ini sih termasyhur. Bahasa kitanya tingkatan-tingkatan beliau itu orang yang mempunyai banyak ilmu urusan syariat. Ya Imam Ahmad Asy-Syafi'i itu kan imam kita. Kalau Imam Syafi'i itu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, nang semuaan ini jadi masyhur orangnya. Nang bahwa dinamakan adalah mujtahid yang mutlak. Artinya orang yang bujur-bujur bersungguh-sungguh nang sesuatu barang yang tidak dihinggakan bahasa kitanya. Ialah mereka-mereka ini berjuang tentang masalah adalah urusan amalan dunia dan berjuang adalah urusan akhirat dan berguna bagi seluruh manusia. Maka tepat mereka menghimpuni sifat-sifat yang 6 perkara tersebut. Tetapi ulama Jasidin gemar mengikuti mereka hanya di bidang adalah fikih semata-mata. Pada kebanyakannya tidak Jasidin menjatuhkan sifat-sifat dan amal perbuatan kepada mereka itu. Nah, banyak sidin daripada orang yang mengikut bidang urusan fikih aja nih kan urusan zahir aja kita.
Dan pada kebanyakannya sidin tidak mencontoh sifat-sifat dan amal perbuatan mereka itu. Padahal kan kita disuruh untuk mencontoh. Nah, itu jelas kalau istilah mencontoh itu kita kan belajar. Nah, seperti kan dari guru kita pertama banyak kayak sahabat, tabiin, tabiin sampai kepada guru-guru ke bawah nih. Nah, itu kita bahasa kitanya mencontoh, artinya menuruti apa sesuatu yang dilaksanakan oleh guru itu. Maka oleh itulah ilmu itu kan harus diamalkan dengan sesuai syarat dan syariat yang disyariatkan oleh Nabi kita. Kan Nabi itu sebagai contoh ya, uswatun hasanah, contoh yang baik. Kan Nabi itu banyak mencontohkan sidin tentang adalah perilaku sidin. Seperti Nabi itu kan datang perang Bani Qainuqa. Sayyidati Aisyah itu menyiapkan roti 2 untuk Sayyidina Ali lawan untuk Rasulullah. Datang Nabi kita disiapkan. Nabi kita hendak menyuap, sapanya ada orang meminta. Di mana di muka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, jar Nabi. Ada apa? Nomor jar kelaparan, minta roti lompia. Nabi itu nak menyuap dalam roti itu, ya tapi kerja kita menyuap. Nah langsung dijelasin orang meminta tadi. Artinya sidin mengutamakan kesejahteraan orang lain daripada sidin beja. Sidin disanyakan lapar sedikit tapi undang orang makanya. Nah itu mengutamakan itu telah. Nah itu bahasa ini kan jiwa sosial ya. Itu telah. Nah itu sebagai contoh. Kenapa? Karena orang yang demikian itu pasti dibalasi oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu kan hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Adakah ya Tuhan sesuatu barang yang baik ikam gawe itu aku kadang balas baik, pasti Tuhan aku balas baik. Nah kayak itu tuh apa ya contohnya, seperti orang bersedekah dah. Orang bersedekah itu kan suatu kebaikan, pasti yang kita beri itu orang pun bersyukur, berterima kasih bahasa kitanya. Amun orang itu sih buruk kita beri karena bersyukur, dulu yang diberi lagi ya sih. Kenapa? Jadi jangan diberi. Berarti orang tuh kada tahu nang bahwa sidin itu perantaranya aja. Padahal yang menyuruh lawan hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rezekinya itu perantaranya. Rezeki itu perantaranya. Maka untuk rezekinya kan kita perantara. Bisa juga kita perantara manusia, bisa perantara binatang, bisa perantara tumbuh-tumbuhan, bisa perantara bumi. Kayak apa aja perantara manusia? Nah kan manusia memberi kita tuh, itu perantara. Kenapa langsung Allah Ta'ala menjulung ada Hawa. Nabi Musa tuh bertemu apa? Nyarnurnya aja kalau siup Nabi Musa. Ada kawan. Jadi kita perantara. Perantara manusia, perantara binatang. Kan ada orang diberi orang kadada apa kadada. Nya tuh berusaha berhemat nih, tetapi kada kulihan juga. Paknya bingung. Bayu binatang banyak kayak iwaka, bayu apa ayam apa timbulnya tuh berduit. Nah itu perantara binatang. Rezekinya. Ada lagi perantara apa tumbuh-tumbuhan, ini bingung apa tidak mati terus rugi. Sekalinya bakabur harus ruginya kalau tolak haji. Atau nya berhuman. Nah itu kan perantara tumbuh-tumbuhan. Ada perantara bumi, ini berdagang ruginya juga. Bangkrut nyarsian. Nah bertanaman aromati ya. Pada mau hidup nih, peribahasanya ada menghasilkan, paknya mendulang. Nah, soalnya harus duitnya. Nah, itu kan perantara bumi itu. Nah, jadi rezeki kita itu perantara. Disinilah yang kita disuruh untuk berdoa, minta lawan Allah. Kan ada kalau doa kita nang sembahyang duha tuh. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu ya.
wa in kana fil ardi fa'adlihu wa ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu kana qalilan fakassirhu wa in kana katsiran fahawinhu. Nah kan kalau ada nang di bumi itu kalau kapan nang jauh parakakan ujar guru kita sakumpul baik di depan namanya berdoa nangka itu tapi nang lebih baik ya apa diamalkan di sini suatu amalan ada namanya sih amalan menikah mahal apa amalkan di sini duitnya datang duit itu jadinya baru dan duit itu jadi orang bahari menyambut ada haramnya bila kita tiap sininya menyugai itu tapi sini menekan itu aja ada sempurna juga ada di sini kita amalkan suatu amalannya itu jadi tadi. Nah, bacaan dulu sini kayak itu malam besok dibuka sini berambas malam ketiga udah akan sini. Ini tahun 72 kalau ada salah semalam udah akan sini. Jadi kan bertakun nih murid-murid nih kan dia bisa dia kalau malam Senin itu cuma bacaan lah membaca kitab aja. Kan berikan kalau orang nih berikan sini masuk amal dulu. Kira istirahat dulu sini kan. Mungkin ya nah misalnya banyu itu rajin disuruh orang keluar banyu tuh nah bapandiran tuh nah jadi kan anak murid bapak pandiran itu bertahun dari sini wah guru pian mengisahkan tadi apa amalannya tadi nah itu amalannya tuh apa yang bisa berubah amalan tadi nang duit itu datang surangan di sini nah itu tuh lah sehingga apa sebutakan sini di sini kita sebut nama Tuhan Ya Kudus. Nah, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Sidin A'tinil Qulus alaman adani mampus Bidagayul Abidah Al-Idrus. Itu jurang amalan sin. Ya nama marah itu amalan sin. Ya Kudus, Ya Kudus, A'tinil Qulus alaman adani mampus Bibarkati Habib Abdullah Al-Idrus Yasidin. Habib Abdullah Al-Idrus bin Abdurrahman Al-Sidin itulah itu tuh baca namanya itu jangan malah kan dia Yasidin itu sampai kita berusaha datangkan nyawa duit itu Yasidin nah memang duit itu ada berroh duit itu macam-macam orang mendahkan apa nama ngaran duit tuh ada Nur Sari Alam ya ada orang mendahkan kalau duit itu tapi juga lah kita baca akan kan di dalam Al-Quran itu kan ada dalam surah apa Al-Hadid kan itulah lau anna Qur'anan suyirat bihil jibala au qutti'a bil ardu au qulima bihil amru balillahi amru jami'a wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur tiga kali nah apa buka tangan kita itu duit itu mesti bergeraknya berarti kan baru berarti duit kedusah kali kita utas tuh ya ini ayun ada kalau ayunan utas tuh nggak kita bacakan ayat tuh berputarnya berarti bergerak apalagi kayak duit itu tuh lah nah itu jadi dibaca itu ada juga sinomadahi semalam kayak itu tadi sinomadahi itu dia menyebut asmanya ya Qudus itu A'tinil Qulus alaman adanya mampus berkati Habib Abdullah Al-Idrus baca aja sini jangan berampihan namanya jadi nyawa sini datang tuh di pucuk-pucuk di sini di buncu-buncu sini kan nyambat kita di buncu-buncu di sini bahkan nyawa di sini di ujung bantal gini sini keluar duit itu diamalkan namanya sih jangan diamalkan sambil berusaha pula sih kita nah datangannya sih duit tuh kadang alih sih kayak itu tuh lah nya ada menurut riwayat itu kalau ketika timbul fajar subuh tuh itu malaikat tuh berjalannya nah malihati membagi rezeki nih maka orang bahari jangan banyak melanda tuh ada rezekian orang terdulu burung ya nah jadi sungsung dia bangun itu supaya apa ada berezeki pamantangnya namanya jaga aja pamantangnya jaga nah pamantangnya pertama jadi jangan guling bahasa
jangan goreng imbas subuh, jangan di sini. Nah itu pemantangnya lah bahasa kitanya. Nah jadi kan sebenarnya itu ada pemantangnya. Siapa namanya kalau kadang-kadang nyaman dia kadang-kadang kenal sugih aja sebagai tanah hendak sugih aja. Nah kalau kita usahain udah mau aja sih dia. Amunnya orang tua lapar, anak anyang ya makan. Amun kada makan tetap aja sini lapar. Nah itu hukum dunia aja sih dia. Nah lain namanya hukum akhirat. Hukum akhirat itu nah kita di surga di sini tidak ada apa-apa lagi. Apa aja kita hendak matastahi anfusakum, apa aja yang kamu kehendaki jasiden ya tibihallah Allah datangkan. Datang kita umpamanya anak apa di apa di surga itu buah-buahan kah, makanan kah, jasiden minuman kah, apa aja nang surat dan tafsir dalam hati langsung ada bahwa surga itu mala ainun ra'at wala ujulun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Surga itu sini mala ainun ra'at, nah ada pernah kita lihat dengan mata situ kita melihat karena keindahannya tuh nah luar biasa. Kada usah namanya sini nyawa melihat mendengar aja gini sini tapukan daripada namanya sejarah Ridwan itu ditiup oleh anak surga. Kayak apa sih keras di dunia salami-raminya ada salami daripada mendengar itu. Itu tempat orang santai namanya sejarah Ridwan. Dan orang santai di surga telah di bawah ditiup oleh angin surga. Ya tuh orang tahantuk nih daunnya sama daunnya itu di dunia ini kita harus minapal rami itu lagi. Nah di surga aja sih itu kan anunya aja sih dia. Nah lain makanannya, lain minumannya, apa nah hendak kita sih dia. Wala khatarun ala qalbil bashar, apa aja nah hati kita nah hendak bakal di sini langsung ada. Nah itu tuh balasan orang masa hidup dalam dunia ini bermujahadah. Ya kita bersungguh-sungguh. Ya kita kan baca zikir, baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar. Ini amalan yang pokok lah bahasa kitanya. Amalan ujar Sidin yang menyambatna, amalannya mudah dihafal, kadang alih dihitung, maka Sidin kadang mau menyusahkan. Itu amal yang sedang paling di puncak tuh. Di Quran semuaan ada itu. Kemudian di sahabat para ulama-ulama, para wali-wali itu Sidin amalan. Nah, pertama kan zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, coba kita lihatilah. Nah, kita ulangin lah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat yang wajib kita karena itu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Berapa jumlahnya? 40. Nah, harus satu. Fi'lu mungkilin aw tarkuhu. Nah, itu kan harusnya begitu kan berapa? 41. Nah 41 ini kan dibagi 4. Nah 4 itu nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ini kan sampaikan kita nih karena situ pecahan itu. Nah itu 4 bagiannya. Kemudian Allah mewajibkan lawan kita mengetahui Allah menurunkan Nabi Muhammad adalah sifat para nabi dan rasul itu 4. 4 juga. Apa sifat para nabi? Pertama sidik, amanah, tabligh, batanah. Nah 4 juga. Kemudian pelan. Rasulullah diulah oleh Allah Ta'ala sebagai nabi dan sebagai rasul. Apa diperintahkanlah nabi kita itu untuk mencari sahabat itu 4. Pada sahabat banyak orang harap tapi dia 4 juga. Nah satu saat Allah menciptakan adalah aras. Aras itu tiangnya 4 juga. Limbah itu Allah menjadikan Baitul Ma'mur pulang. 4 juga tiangnya. Ada namanya sih orang nggak percayanya wajar. Ini berkisah tadi nih bahwa Allah menciptakan di atas itu ada namanya tuh Baitul Ma'mur, rumah makmur, paling makmur bahasa kitanya. Tiangnya 4 juga. Bujurlah berujar. Ada 4 tiangnya.
Jadi Jasidin undang jawab secara halabiyu Jepang sih menyokar percaya ditagi ke atas. Baru percaya ya masih ditagi ke atas. Nah jawab sini kayak itu telah. Nah selesai Allah menciptakan apa? Menciptakan Arab, menciptakan Baitul Ma'mur. Lalu apa? Nabiullah Ibrahim diturunkan oleh apa permukaan disuruh apa membentuk Baitullah. Baitullah itu kan ujung-ujungnya 4 juga. Tidak lihat. 4 juga. 4 apa itu? Nah, itu kan bahasa guru istimbat di sini satu alamat Allah mencontohkan. Nah, makanya 4 di sini kita pegang arat-arat. Jasidin tadi nih. Kenapa amalan kita 4? Nah, itu sini jumlahnya tuh 4. Apa amalan 4? Nah, pertama zikir. Di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah. Nah, kan dalilnya ada. Nah, tasbih 2. Nah, 2 udah. Zikir lawan tasbih. Apa di dalil banyak di Al-Qur'an tuh. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu dalilnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ucapkanlah oleh kamu tasbih bukratan wa asila waktu pagi dan waktu sore. Nah, disuruh bertasbih. Nah, betul kamu salawat. Salawat itu banyak di dalam Al-Qur'an. Terutama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan nasnya ada dalilnya salawat. Istighfar nah di dalam surah At-Taubah tuh nyampak berapa tak astaghfiru rabbakum dan meminta ampunlah oleh kamu lawan Tuhan kamu. Banyak itu juga tuh dalil itu. Nah, 4 kalau zikir, tasbih, salawat, istighfar. Kayak itu susunannya ya. Nah, itu kan ada rahasia. Biasanya kita itu kan kalau hendak beramalan tuh apa dulu istighfar. Kayak ngomongin dah. Astagfirullahaladzim li wa li wa. Istighfar kalau kita hendak mengangkat takbir astagfirullahaladzim, baca syahadat, baca qul a'udzu binnas. Nah, istighfar kan apa aja? Nah, istighfar berlebih. Nah, zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, itu ada rahasia tuh. Ada rahasia. Itu rahasia Allah itu. Sama juga sembahyang duha. Sembahyang duha itu kan namanya 12 rakaat. Tapi nang abdan digawe 8 aja. Kenapa ya? Nah, itu kan ada rahasia itu. Di tempat itu ada rahasia Allah. Nanti kita ketahui. Nah, kada kita ketahui itu tuh. Kalau aneh, aturannya suatu pekerjaan amal saleh yang baik itu kan makin banyak makin bagus. Tapi kenapa yang sedikit disuruh? Nah, ini kan ada rahasia sama ini juga. Ini ada rahasia karena. Nah, ada juga orang anak tadi kan ada kalau kan tulisan Allah lawan Muhammad ada origin tak. Lalu kan orang tua anak Allah itu di kiri, anak Muhammad itu di kanan. Harus tak berulang salah ya anakannya, salah anakannya. Apa dijawab oleh Habib Abu Bakar? Dulu Habib Abu Bakar tuh saya menanggur. Kenapa ya ini nikah anak Allah apa Muhammad itu di kanan, Allah itu di kiri. Orang sini Allah itu di kanan, kiri. Bujur ya bujur itu tapi bagi ulun lain gitu nah bujur sini nah kayak itu kenapa sini kecil tahu juga dah jika seandainya nih wipai kita nih kadang diturunkan kadang dijadikan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu mungkin kita kan tahu lawan Allah. Maka karena dengan Muhammad Nabi kita Muhammad diutus ke permukaan, hanya kita tahu. Jadi kita beradab sedikit dahulukan lah itu. Karena sama aja yang berdua itu. Allah Muhammad Allah itu sama. Jadi kita tadi adalah kalau pikirnya orang wali lah. Nah, udah salah di sini. Bujuri kamu di sini kayak itu.
Itu kan ada rahasia juga ngarannya itu tuh. Ada rahasia sama juga orang Nabi si Allah wahdahu la syarika khataman nubuwahnya kita. Kan dia anak dilawan. Apa dia anak dilawan? Nah, apa itu ada rahasia Allah juga di situ. Nah, karena suatu kalimat yang mulia, kan khataman nubuwah itu kalimat yang mulia itu. Nang bercap mana di dada Nabi kita. Pada hari kiamat kita lihat bila ada orang bercap khataman nubuwah di dada itu Rasulullah. Bila ada bercap di dada kafir jangan diparaki. Itu iblis. Itu di dahi tulisannya nampak ya kafir bahasanya. Nah, Nabi kita di dada kalau dilihat di belakang, kalau dilihat di muka. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tawajjahtu haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Nah, itu tuh. Nah, jadi kita kembali nih lah. Masalah amaliyah kita. Mungkin dia sedih bikin nana yang bujur-bujur dia sedih. Tawajjuh hati ikam dia sedih. Lawan mujahadah ikam dia sedih. Baca biar aja mengenal yang guru pada ini amalkan di sini. Kenapa guru tuh tahu dari sini merasa di sini. Nah, jangan sidin itu jadi ada merasa nyaman, kan aku di sini mau ya kira. Nah, makanya kan ilmu itu diamalkan kita terasa sudah ada manfaatnya. Berarti nih kalau kita suruh orang mau kada kita merasa apa kan orang di sini. Nah, makanya ilmu itu diamalkan dulu di sini. Ilmu itu diamalkan. Nang kayak sini madahi tadi kan supaya sini tangan duit dibuncu-buncu je sini. Sini menambah apa kan ada kita wajibkan yang di pucuk-pucuk di sini dibuncu-buncu di tangan rezeki itu je sini. Baca aja nyamanya sini. Rezeki kita ada perantara manusia, ada perantara binatang, ada perantara tumbuh-tumbuhan, ada perantara bumi. Nah kan kayak itu. Jadi maka tahu apa kita rezeki kita di mana. Nah penting kita minta dulu lawan Allah Ta'ala dengan menyebut asmanya. Kan ya kudus itu nama Tuhan. Ya kudus a'tinil khulus alaman ada di mampus diberkati Abdullah al-Idrus unda aja sidin harato tergelincir dari nyawane sidin keuntungan nyawane sindangar nih yang amalakan sidin dia ingatannya nyawa sugih di sidin kalau sidin telah belum lucu pada sini sugihnya sudah nyawa sugih ingat-ingatlah sidin dalam perguruan daripada sini lucu lah. Mana sih nak menerima lawan apa pemberian orang membayar cukup juga. Nah, aku sih lebih heja sih banyak aja bisa duit. Nah, kayak itu telah. Itu kan kada sih merasa nah kayak itu nikmatnya luar biasa. Limpahkan sih kada anak murid pulang. Waktu tahun 72 itu orang teh banyak di rumah sini berhitung ada kami berhari. Nah, itu berhakan sih di itu mulai tahun berapa ya? Tahun 72, jadi tahun berapa dah ini tahun 2000 berapa kita? Nah, berapa tahun? Nah, itu tuh kita amalkan di sini. Dan ta'amunan di sini itu pulus di sini. Ngarannya, pulus di sini ngarannya. Tapi ada jangan guru-guru bahari Cimadahi itu Nur Sari Alam. Ada Ramadan Nur Jatil Bukti ya. Nah, itu kan tuh anak Nabi Sulaiman. Kalau kisahnya itu atau ceritanya itu dan Nur Jatil Bukti ya jarum menyambat itulah Nur Sari Alam itu kan dari guru-guru itu namanya pemadahakan itu tuh lah mengarang duit tuh yang bila kita cium ntar bacakan sadar kita cium kalau di kiau aja ngarannya itu baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hai Nur Sari Alam, janganlah ikam jauh lawan aku. Bila ikam pergi, ikam datang pulang. Bahwa kalau ikam dipaksin didaksin aja. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak itulah orang-orang bahari itu. Orang bahari itu orang tapi begawi juga. Cukup aja. Itulah. Nah kami ini kan 13 bisa di sana. Bahuma sedikit aja. Kalau secara akal kita nih, udah harapan cukup, apalagi kan paribasanya itu orang mau kerja jarum sembilan aja berjual benih. Tapi kenapa? Lebihan aja setahun tuh.
Nah ini bukan kan orang-orang tua-tua itu karena ada amaliyah tuh barulah amalan-amalan itu kan orang-orang tua-tua bahari kita tuh kalau simpan amalan itu kalau kayak kita kan kita ini dia punya ada bukti-buktinya ampih ya kalau beramalan itu sama kita ke dokter sama tak periksa dokternya. Oh ini pian ini jadinya. Kami ini kolesterol. Ini apa aja kita asam urat. Banyak loh resep. Nah sekian resep tadinya, kan kita obatnya. Omong kita makan sebiji aja, hampir hampirnya. Enggak ada kayak apa. Waktu itu dokter tuh resepnya belinya ada sampai 20 biji. Makan dia dokter. Tak ada kita makan sebiji kita makan hampirnya. Terus sampai apa? Artinya nah kayak itu juga itu amalia ini kan yang macam-macam kita nih sama orang mula banyu tuh. Orang mula banyu tuh kan bagi dengan cakir, mau cakirnya ganar. Lalu bolehnya sesindok aja, insya Allah ada manis. Ini sesuaikan. Nah ya itu sama kita juga tuh berdoa Allah Taala nih minta kesenangan kebahagiaan itu disesuaikan kita. Jadi kita jangan putus asa lah bahasa kitanya. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan ikam putus hati dalam rahmat. Kita hari memang anak itu jangan antam taros tuh. Nah, pasti itu sampai ke jakai kurang maraton sampai ke finish jurang. Nah, itulah baru tuh tahu di situ tuh. Nah, makanya coba lihat ya. Nang para wali-wali itu adalah nak anon. Nang wali kutub, wali aktab tuh pasti turun Tuhan. Nah, 40 ke atas tuh. Nang wali, badai nang wali anu dia ada walian dari walian. Padahal sebujurnya kalau maksimal apa hitungan nang bujur wali itu orang paling dari umur 40. Kenapa? Di situ aja kita tahu amalan-amalan sidin ilmu sidin itu sampai ke finish. Amun kita hanya umurnya umur 10 tahun jadi wali aja. Hadang dulu. Kalau kita baris ke atas habis ya menjadi wala jadinya. Nah wali itu kita kan tahu la ya'riful wali illal wali. Kalau bisa kan kenal seorang tua wali kecuali itu kita tuh wali. Jadi menurut orang tuh orang wala ada tuh wali kita tahu. Nah kayak itu. Maka orang wali itu guru nilai 3 kita lihat di sini. Yang pertama dulu orangnya itu jadi sini selalu misah majamuhani kalau dia pindah malah haram di sini. Nah kada kayak mau cubit di sini. Cirinya tuh di sini. Cirinya dah kuringin orang tuh. Kenapa orang tuh ada senang? Nah, nyana orang masam muat sakit hati juga. Berkelahi di rumah pasar. Di itu mukawa atau sangiti. Ada orang canggih ini canggih lah, baca canggih muda aja. Itu, nah itu jadi orang mesam jasin pertama tuh menurut Rasulullah itu sih tidak pernah merangut dia itu. Nah misal pertama jasin. Nah kedua orangnya tuh jasidin adalah pamurah jasidin. Pemberian bahasa kitanya. Orang lebih aja, ayo kayak apa orang lebih aja. Dan ya sabar jasidin itu tanda-tandanya nang zahir nih jasidin. Ini biasa aja, lalu orang biasa aja sih. Nah, tapi orang yang mengawali sidin untung. Kenapa? Al-Qarin wal Muqaran tiap tadi sidin. Kawal itu ikut kita bakal mengawali kita pasti akan mengikuti sidin karena ketika di akhir itu kita patuh di dunia. Karena kita kan ada amalan, ada ilmunya kita. Pak kita mati, kita ini kan beserta mereka itu. Karena kita cinta lawan sidin, sayang lawan sidin, kita bakawal. Nah, jadi sudah guru, kita bakawal ini dipilih juga sidin. Bakawal orang pemabuknya, aku masuk dalam surga ini. Ya itu kenapa dari berkata sidin berapa dari sidin itu bang anu, jadi orang kayak itu dikasih sayang di sidin, orang kayak itu telah didoakan sidin. Nah itu tuh, karena sidin siapa nak anak masuk surga berita anak sidin. Orang pemabuk tuh masuk anak masuk surga aja sih. Nah, itu orang sifat pamurah. Arti pamurah itu cerita senang hati melihat orang itu senang. Oh, itu orang sifat pamurah tuh senang hati melihat orang itu senang. Bila kita sakit hati melihat orang itu senang, nah itu bukan sifat pamurah namanya. Nah, itu ciri-cirinya di sini.
Nah itu tuh, nah menang ketiga sidin orang datang, 5 orang datang. Apa minta doakan jalan sidin? Kan pada kursus umur tuh itu tuh datang orang duduk. Belum boleh minta doakan orang pian, nah mudah-mudahan kini insya Allah aja sidin. Dan Allah ngabulkan di sidin. Ada juga orang tuh kan di situ ada membawa wadai lah. Nah, makanya guru itu bacakan doa selamat, guru mudah belum selamat. Bawa wadai itu, anak kan bacakan doa selamat di sini. Nah, baca angkat tangan doa selamat. Nah, itu dari sini dalam macam-macam orang sudah minta baju sudahnya mana-mana aja tuh anak itu sebagian tanda aja sih. Orang tuh dikasih orang sayang itu tandanya sih. Jadi kitanya paraki orang kayak itu di sini kita parkir orang kayak itu di sini kita sini. Oh kita nih malam sini nyanak guring orang itu sih kada mau nyanak guring aja matanya cuma hati sini kada guring orang zikir tasbih sholawat itu langsung aja sidin kayak itu tuh. Nah orang berpandir lawan Allah Taala aja sidin. Nah dengar orang para lawan Allah Taala itu aja sidin apa jadi dipintasin kabur. Makanya namanya sini kalau orang wali itu apa pinta-pinta macam tuh ini berpikir. Kenapa? Yang minta donasinya kalau banyak karena masalah di akhirat pertanyaan ini apa sih dia yang mau yuhi jadi seadanya jadi dunia ini sih dia punya ada diberitahu ada sokomnya kadang ada aja sih kalau kayak guru sokom polisi dia nah kayak guru Haji Bakri dulu undang sih dia kalau bentuk pertama pesantren itu aksiden kasih tahu kamu sidin mengatakan bentuk pertama sebelum mengatakan bentuk pertama Bakri sidin aku nyumbang dulu sekian takajud kalau sidin pulang dulu adalah daerah Bincau tuh yang untuk Bincau lah apa ngarannya tuh itu ada kan orang tuh anak sidin nih anak benar apa nih guru nih dan sidin kawak bapak baul jadi makasih dong orang tapi ada juga kasih ya. Nah lalu sidin itu kalau coba ini naik kepada guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya sidin. Nah, naik apa sidin naik duduk. Ada apa kabar pian? Ulunnya mau undang pian guru enak. Ulun tak najan sudah ulun pada hakkan lawan masyarakat dihiga ulun tau ulun udah banyak kebesaran tapi ada aja duitnya aja. Kata aja sidin bapak bahawa aja. Tapi dia aja sidin. Anu ananya. Tapi dia sidin Mbak Isa. Ya sekolah aku sih ke situ. Iya Isa lah sidin. Belum Mbak Hajar Manurun pian jadi kalau siapa yang dibawa bahari ingat benar lah mujahid itu kan Kore itu dulu itu di bawah sidin dulu nah lawan siapa guru Pandi dulu umpan jadi kita umpan dua mengiringi sidinnya ya itulah karena ke situ kalau dia bilang orang bawa motor dukuk bari motor habis sidan kah nah itu dulu motor jatuh pas kan itu orang bapak orang mbak empat sampai ke sana naikkan sini oh itu orang banyak orang nanya orang namar guru kan datang orang nangka di Sorani bisa ada maka situ nah itu kan kurang bisa kada cukup makanannya pasti apa naik sini naik sini apa kita acaranya sih ini udah baca yasin dan sebagainya baca doa habis tuh suruh orang makanan suruh makan sini makan juga makan sini untuk makan kalau mana sini tuan rumah nang ada gawe ini sini itu anak tabur aja sini itu aja sini pun sini rumah sini ini udah lagi akan rumah capek kalau julung sini aja sini pajang sampian baju bapak begawe ini malah ada lebihnya sini pajang sampian bemundal jadi kan tahu kan kami ini berapa di julung sini itu ada tahu berapa amplop itu kan benar ini jadi kalau anak sini kan juga sekolah dulu salam anak sini tak jadi jadi buahnya segala buahan 6 dah jangan menjahit rasa ya tenang anak sidin nang kita tak aja terus sarung kita takut nih pang juga itu takut lagi lah anak sidin lah
Jurang anu to abaikan mas mana mayo guru apa toh aja abaikan ya toh itu orang apa guru itu jadinya. Nah akhirnya kalau apa sih sakanya apa harau muda paling gak ada itu 50 juta hidup dari nah itu sih untuk orang sini. Nah kalau biasanya itu dapat kamu muda aja sih deh cukup kayak memberi banyak kayak itu. Nah kayak itu sidin gawin sidin kayak itu tuh berusuk empor tuh kadang situ aja kalau dikata tuh hancak juga kayak itu. Nah kayak hari Jumat tuh bagi-bagi sidin situ ya anu tuh suruh punya Haji Yus kan nyata bagian PO lah. Nah terusnya mata porasita beki kabijar atap sidin tak. Jadi nyari kan naik ke atas melihat itu deh banyak begawi ya pegawai buhannya hatinya hendak bapak dalam guru nih kan ngalir bapak minjem duit nih. Nah akhirnya apa turun ke bawah pas sidin keluar pada rumah sidin nyaman minjem duit kan aja sidinnya. Oh ini mah guru aja aja sidin dari ngonda mana dengan sidin soalnya pusing gak ada kamar aja. Nami bukan dalam lamar itu sidin anak pada penyamun berbuka hibak duit ratusan aja mampak itu kalau abatannya susun duit tadi ya ada di dalam kamar situ jati kalau apa nih lamar itu jati karena menghibak itu berapa begitu saja di sekitar itu ujar nang nih bahasa Prancis itu hibak film aja gitu. Jadi ini ambil itu bertahu aja kan hotel hendak seorang pada cakap ikan dia mau hibaki sama kantongan hijau darah tidak menyuruh. Nah tapi kan ada film aja asal agung dia kagum melihat duit nas selama hari gitu kagum dan ya itu tuh lah ada orang jaminan Allah itu tuh lah kan ada terang kalau sinto kalau sih beda dengan intan kan ada harus sinto kan ada tapi nah ujar menurut siapa guru Sarwani itu jadi dia guru Sarwani kayak peninggalan guru Sokombo itu sampai ke cucu mana aja ada habis. Nah jadi sidin kan melimpahkan daripada suatu amalan-amalan itu sidin dulu merasa sidin kan daripada kenikmatan dalam hidup itu. Kemudian seterusnya lagi maka di sini ikatlah kita terangkan tentang adalah munakib para imam-imam kita dengan secara ringkas sidin. Mudah-mudahan berkatlah kita bagi kita sekalian. Nah ini akan datang nih karena ini adakan cerita Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ngaran sidin Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Ini ada cerita yang minggu akan datang insyaallah kita baca nilai ini untuk mengambil barakah sidin daripada kita membaca munakib Imam Syafi'i ini. Sampai sini aja kali insyaallah karena kita sambung ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم اجعلنا يا الله من الأغنياء واجعلنا من الأذكياء واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.